ada yang penting saudara di dalam Anda membaca Alkitab. Ya, coba Anda lihat ya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semua anak laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Wah, dibunuh semua. Sama orang Islam tuh kan, orang Kristen kan juga bunuh kan. Oh iya saudara. Ya, tapi ini bukan orang Kristen, ini orang Israel, saudara ya. Apakah ini perintah buat orang Kristen? Bunuhlah orang Amalek dimanapun mereka berada. Kalau di dalam Al-Quran ada ya, bunuhlah orang Yahudi dimanapun mereka berada. Ada ayatnya ya, saudara, dalam hadis juga ya. Dalam hadis itu, bunuhlah orang Yahudi. Sesungguhnya tiada hari kiamat sampai hari orang-orang Yahudi itu dibunuh semua. Makanya kalau ada orang itu, saya kadang-kadang bingung itu ya. Wah, itu orang-orang apa namanya, Abraham itu di Yesaya itu menanti-nantikan Muhammad, gitu ya. Sesungguhnya seorang anak telah lahir bagimu, ya kan? Ya, namanya disebut Bapa yang kekal, penasihat ajaib. Apakah Muhammad dipanggil Bapa? Enggak, yang dipanggil Bapa siapa? Yesus. Coba Anda kalau berdoa kan bilang Bapa kan, pada Yesus, Bapa kami di sorga kan. Siapa yang dipanggil Bapa? Yesus. Wanes lagi ya, bukan Wanes saudara. Pada kenyataannya Anda kalau berdoa kan panggil Bapa di sorga di dalam nama Yesus kan. Namanya akan disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Iya kan? Wah, pertanyaan saya ya, kalau Yesaya ini sedang menanti-nantikan Muhammad, lalu Muhammad yang memerintahkan untuk bunuh semua orang Yahudi, ini orang geblek. Yesaya ini nabi geblek saudara. Hanya nabi geblek. Musa juga sama kan, katanya Ulangan 18 ini nubuatannya Muhammad, katanya orang Islam. Berarti Musa ini nabi geblek saudara. Bagaimana bisa seorang nabi Yahudi, seorang nabi Israel menanti-nantikan seorang Arab, ya, supaya Arab itu lahir untuk membunuh bangsanya sendiri? Kan goblok ini saudara. Ini kan nabi goblok. Nabi bernubuat ya, seorang Arab akan lahir untuk membunuh bangsanya mereka sendiri. Ini nabi goblok. Atau si Muhammad yang goblok saudara. Iya kan? Kan Muhammad kan mengklaim, bukankah Musa sudah menubuatkan aku? Bukankah Yesus sudah menubuatkan aku? Berarti Yesusnya geblek saudara, ngarep-ngarep Muhammad lahir saudara. Iya kan? Buat membunuh bangsanya sendiri. Kan edan saudara, kan Nabi Edan namanya kalau begitu kan. Tuhan Edan mengarep-ngarep lahirannya orang Arab buat bunuh orang Yahudi. Logika itu dipakai saudara. Iman pun punya logika saudara. Anda nangkap nggak sih? Hanya nabi geblek yang menubuatkan ada nabi Arab akan lahir buat membinasakan umatnya sendiri saudara. Itu nabi geblek saudara. Hanya Tuhan geblek yang bernubuat bahwa Muhammad akan lahir untuk membinasakan seluruh orang Yahudi. Bunuhlah orang Yahudi dimanapun mereka. Sesungguhnya kiamat tidak akan datang sampai seluruh orang Yahudi itu dibunuh. Hadisnya sahih saudara. Lalu berarti Yesaya, Musa, Yesus ini geblek saudara. Ngarep-ngarep Muhammad lahir supaya orang Yahudi itu dibasmi dari muka bumi. Kan edan, compong, kentir. Nah, pakai otakmu saudara kalau beriman. Ya, orang Islam, pakai otakmu kalau beriman. Keder mumet kau ya saudara. Ya, geblek. Ya kan? Nah, tetapi Yesus memang menubuatkan. Tapi untuk apa? Bukan menubuatkan supaya Muhammad yang baik-baik. Hati-hati, nanti kalau ada orang yang berkata akulah Mesias, kan Muhammad berkata akulah Mesias yang dijanjikan. Dijanjikan oleh Musa, dijanjikan oleh Yesaya, dijanjikan oleh Yesus kan. Muhammad kan mengklaim dirinya adalah Mesias. Ya. Dan dia ada di bilik di padang gurun dan di Mekah. Hati-hati ke sana. Ya. Hati-hati. Ya, Saudara. Matius 24 ya.
Matius 24. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati saudara. Dan mereka akan membawa perang saudara. Muhammad itu bawa perang ya. Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar perang, berawas-awaslah ya. Hati-hati kalau ada orang ngaku-ngaku Mesias. Muhammad itu ngaku-ngaku Mesias yang dijanjikan itu ya. Lalu lihat, camkanlah, ya. Sebab Mesias palsu, Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Mesias palsu, Muhammad dan antikristus, saudara. Ya, nabi-nabi palsu, ya Muhammad tadi ya, dan nabi antikristus nanti kan ada kan nabinya antikristus ya di dalam Wahyu. Anda lihat, maka nabi antikristus akan dimasukkan ke neraka. Ya. Mereka akan muncul dan akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Banyak orang mengklaim mujizatnya Muhammad, tapi mujizatnya palsu semua. Mujizat palsu, saudara. Mereka akan melakukan mujizat palsu, tanda-tanda palsu, saudara. Lalu mereka menyesatkan, bahkan menyesatkan orang pilihan. Ya, kayak Hani Kristian, Irena Handono, ya kan? Disesatkan. Kan mereka sudah jadi penginjil kan? Mereka sudah aktif di gereja kan? Moko Ginta sudah aktif di gereja. Yudi Mulyana sempat disesatkan, udah jadi pendeta Yudi Mulyana. Untung udah kita baptis ulang ya, udah saya injilin lagi kan. Nah, camkanlah, camkan, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ya, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Bilik yang di padang gurun adalah Ka'bah yang di Mekah, saudara. Mesias palsunya itu Muhammad ngaku-ngaku Mesias. Akulah Mesias yang dijanjikan oleh Yesus, Yesaya dan Musa. Dia ada di bilik di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ, janganlah kamu percaya. Ya, hati-hati saudara, hati-hati. Ini ayatnya, saudara, hati-hati. Jangan kamu disesatkan, jangan kamu percaya. Ya, apalagi dia cabul dan sesat. Bininya 23 dan sesat karena percaya di sorga ada kawin mengawinkan. Kamu sesat, di sorga tidak ada kawin mengawinkan, kata Yesus. Ya kan, orang yang percaya di surga kawin mengawinkan itu orang sesat, saudara. Karena yang mengawinkan hanya anak domba dengan jemaat, hanya itu saja. Bukan kawin mengawinkan ya olala bebe dengan 72 bidadari. Kan ya. Nah, itu penting. Ya, itu penting ya, ingat-ingat itu. Nah, Anda boleh potong, viralkan ya bagian ini. Penting ya, ini bagian penting. Potong, viralkan. Ya, Muhammad adalah Mesias palsu yang ada di bilik di padang gurun. Ya, Muhammad adalah Mesias palsu yang ada di bilik di padang gurun. Nah, kemudian saudara, balik lagi. Lalu bagaimana kita memahami perjanjian lama? Ya, sementara Muhammad ngajak Anda bunuh seperti zamannya Raja Saul membunuh orang Amalek, ya kan? Bunuh. Nah, makanya orang Kristen kalau tidak mengerti apa yang akan saya ajarkan hari ini, dia akan bingung, saudara, membaca perjanjian lama dan perjanjian baru. Pernah ada seorang yang bikin tes, ya. Orang Islam ini dengan liciknya, dia pura-pura jadi ini ya, orang Kristen atau apa gitu ya. Terus dia ngomong, lihat nih ada ayat di dalam Al-Quran ditunjukkan bunuh. Wah, ini kurang ajar ini, kata orang yang dites itu kan. Wah, ini Tuhannya nggak benar ini. Wah, saya nggak mau punya Tuhan seperti itu. Nah, tapi ini ada di Alkitabmu, dibuka. Oh, masa sih? Iya, ini ada di Alkitabmu, disuruh bunuh. Oh iya ya. Lalu banyak orang Kristen yang kemudian kemakan ya di jalan-jalan itu. Dan sampai hari ini kalau saya ketemu dengan orang-orang di Eropa, ketika saya cerita tentang betapa jahat dan betapa sadisnya Islam, betapa sadisnya ajaran Muhammad, mereka bilang di dalam Kristen juga ada. Saya bingung, saudara. Di mana? Dia tunjukkan ayatnya itu tadi, Amalek itu tadi. Aduh, saya cekelan batuk. Kamu Kristen pendetanya sopo to, le goblok banget pendetamu.
Pendetamu tolol banget. Saudara tahu nggak, saya berkali-kali memberitakan Injil, bukan hanya kepada orang-orang imigran Islam, tetapi kepaksa saya harus memberitakan Injil kepada orang-orang Eropanya sendiri, saudara. Karena mereka mendapat pengajaran yang salah, sehingga mereka terjebak bahwa di dalam Kristen itu boleh bunuh-bunuh kayak tadi, saudara.